Kenapa orang bertengkar? Kenapa orang berkelahi? Kenapa orang iri hati? Bahkan kenapa orang membunuh? Bahkan paling viral sekarang sampai bunuh diri. Itu ada peperangan dalam diri dan dia kalah. Saya tidak mau jelaskan dari porsi Allah, itu saya sudah jelaskan di radio kemarin. Tapi kita ngomong dari porsi kita. Itu ada konflik dalam diri, bunuh diri tahu saya, bunuh diri tahu saya, bunuh. Itu peperangan tuh. Anak banyak-banyak berdoa. Itu kan peperangan. Bunuh, aku tahu saya. Ikat tali, mas pikir-pikir, lepas kembali. Ikat lagi, lepas kembali. Atau seterusnya, benar. Atau bunuh sesama, bunuh orang. Bahayanya konflik ini, saudara, betul ini ada tanda. Tapi orang percaya pasti ada kemenangan. Cuma kalau tidak ditolong, tidak dirawat, oh selesai. Lalu konflik ini merambat, lebih parah dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah itu tanda sudah bermasalah dengan Tuhan. Tidak bisa berdoa lagi. Mau berdoa, aduh, keberat ya, sana ada Tuhan. Nah itu tanda. Konflik dalam diri, konflik dengan sesama, konflik dengan Allah. Dan kalau sampai mati dia begini, ketahuan memang bukan orang pilihan. Di situ baru tahu panennya. Karena itu pasti menentukan penghakiman tuh. Sedangkan kalau orang yang bisa ditolong ya syukur. Apakah dia tidak bisa berdoa sama sekali? Mungkin bisa, tapi doanya pun doa kedagingan, doa hawa nafsu. Jadi ada doa dalam roh, ada doa yang dipimpin dan dikendalikan roh, ada doa dipimpin kedagingan. Akibat tidak berkemenangan saat konflik terjadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Kita akan baca berbalas-balasan ayat 9 kita sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7 jemaat 23. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9:23. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Saudara-saudara, kita masih ada dalam seri khotbah Redeem Your Time. Tebuslah waktumu, atau pakai waktu kita sebaik-baiknya tahun ini. Selagi saya dan Bapak Ibu masih bisa dengar khotbah, masih bisa dengar arahan, maka pakai baik-baik waktu yang ada ya. Waktu Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Kalau kronos itu yang melahirkan kata kronologi, urut-urutan ya. Saya lahir, TK, SMP, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu kronologi namanya. Tapi kalau kairos itu kesempatan yang tidak datang 2 kali. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan waktu Tuhan buat saya dan saudara, maka kita harus pakai waktu itu baik-baik. Karena Bapak Ibu terkasih, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa memang tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita lalu tidak dituntut kembali. Allah tuntut napasmu, kesehatanmu, jabatanmu, pangkatmu, ya, kepintaranmu, latar belakang disiplin ilmu kita, itu Allah tuntut semua. Tidak ada yang tidak dituntut. Bahkan bagi kita yang dapatnya banyak, saudara-saudara, ya. Talenta, berkat, jasmani, rohani Tuhan kasih banyak. Itu Tuhan tuntut banyak. Makanya kalau Anda perhatikan satu pasal sebelum Lukas 13 ini ya, di pasal 12 ayat 47 itu firman Allah berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Ini yang tahu ya, mengerti, paham firman, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau orang kafir apa boleh buat ya, saudara, dia tidak tahu. Jadi kalau dia melanggar, Tuhan adil, Tuhan pukul sedikit saja. Masalahnya kita Kristen. Kita Kristen, kita tahu banyak. Dari kecil sudah sekolah minggu. Lalu belum lagi mungkin keluarganya Kristen semua. Oh, tidak bisa lolos itu. Ya. Yang tahu banyak tapi tidak melakukan apa yang dia tahu, pukulannya banyak. Apalagi pendeta, aduh itu harus siap-siap itu. Kalau tahu banyak.
Sedangkan yang sedikit bagaimana? 48 berkata, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, karena dia tidak tahu, jadi oh ternyata ini salah. Oke lah, Tuhan mengerti, maka dia berkata ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi ini tidak main-main saudara-saudara ya. Maka nanti kalau kita menghadap pengadilan Kristus itu, ya kita pertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Kan Alkitab bilang begitu. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata sama-sama 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan kita bersyukur ajaran Kristen begitu jelas bagi Anda dan saya yang sudah menerima Yesus sungguh-sungguh. Roh Kudus pasti ada, dan Roh Kudus akan membuat kita menjadi orang-orang yang produktif. Kristen itu tetap punya ajaran perbuatan baik Bapak Ibu ya. Dan perbuatan baik itu dampaknya kekal sampai sorga. Bukan selamat karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik atau kesalehan kita yang adalah bukti iman kita itu nanti terbukti waktu kita meninggal dan menghadap tahta pengadilan. Makanya Alkitab berkata kepada orang yang sungguh-sungguh beriman, maka saudara dan saya akan bahagia beristirahat dari setiap kesalehan-kesalehan kita, amal kita, perbuatan baik kita. Makanya Wahyu 14 ayat 12 bilang begini Bapak Ibu Saudara ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kudus tidak tekun tuh bukan kudus, omong kosong. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang-orang begini pasti mati dalam Tuhan, bukan mati dalam dosa. Orang tekun begini, taat begini, beriman luar biasa begini, tidak mungkin mati dalam dosa. Mati dalam Tuhan. Orang di luar Tuhan mati dalam dosa, orang dalam Tuhan mati dalam Tuhan. Makanya di ayat lain dia bilang kalau kita hidup-hidup untuk Tuhan, kita mati-mati untuk Tuhan. Dan kalau mati untuk Tuhan, salah satu yang Tuhan persoalkan adalah amal-amal kita. Istirahatnya enak. Tuhan itu tuntut saudara, tidak bisa tidak. 13, sama-sama perhatikan. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam siapa? Dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jeri lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena apa orang Kristen dibenarkan? Karena iman. Bagaimana iman itu dibenarkan? Ya perbuatanmu. Kita dibenarkan karena iman. Iman kita tuh iman benar atau bukan? Perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Ini bukan ajaran selamat perbuatan baik, bukan. Ini ajaran selamat iman. Tapi iman yang benar, mana hasilnya? Makanya ketika kita mengkhotbahkan tebus waktumu, pakai waktumu baik-baik, itu harus diperhatikan. Dan orang yang sudah selamat, yang ada Roh Kudus, pasti serius memperhatikan khotbah ini. Tidak mungkin tidak. Tidak ada saudara bilang selamat anugerah jadi itu kesempatan bermain-main. Itu saya curiga orang begitu. Dan sampai tidak pernah selamat orang itu. Itu harus diperhatikan ya. Bukan kehilangan selamat, memang belum pernah selamat. Yudas itu belum pernah selamat. Pelayanan tidak? Pelayanan. Doakan orang sakit sembuh, sembuh. Yudas itu. Jadi jangan, makanya saya hari ini kalau waktunya pas kita akan dapat pelajaran yang penting ya. Di hari Rabu itu saya bilang bahwa suasana ibadah atau akhir dari ibadah atau akhir dari sebuah KKR di mana ada tangisan karena sebuah altar call, itu bukan panen. Belum itu. Jangan buru-buru bilang, oh dia cuma nangis di gereja, itu panen. Banyak orang menangis 2 jam keluar miringnya kelihatan lagi. Ternyata dia mungkin menangisnya entah apa ya, roh jama atau dia ingat apa, saya tidak mengerti. Banyak orang menangis belum tentu Roh Kudus jama. Ada yang dia ingat-ingat dia masalah dia menangis.
Itu seperti perempuan di Yerusalem yang menangis-menangis. Yesus bilang, jangan menangisi aku, tangisi dirimu. Nah, Bapak Ibu terkasih, ini penting ya untuk kita renungkan. Jadi kembali kepada nats yang kita bahas beberapa kali ini, porsi saya sudah kali keempat saya bicara tebus waktumu menurut Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, dan kita tahu arah dari teks itu, perumpamaan itu, penekanannya adalah pertobatan, saudara-saudara ya. Dan ada beberapa hal yang sudah saya soroti. Yang pertama, latar belakang dari seruan ini. Ya, seruannya adalah latar belakang karena ada orang-orang yang melihat orang celaka, bukannya bertobat tapi menghakimi. Tuhan tidak mau, stop menghakimi, ambil keputusan bertobat. Lalu dalam bertobat itu ada dua aspek. Ada bertobat yang terjadi sekali seumur hidup, yaitu terima Yesus. Tandanya Roh Kudus memberi konfirmasi dan orang itu yakin bahwa namanya terdaftar di surga. Kapanpun dia meninggal dia masuk surga. Tapi paket yang tidak bisa dipisahkan adalah orang itu akan mengalami perubahan terus menerus dalam hal karakter ke arah positif, kekudusannya bertumbuh. Ya. Dan untuk membuat bertumbuh itu Tuhan pakai pengurus kebun anggur. Siapa pengurus kebun anggur itu? Saya baca komentar banyak penafsir. Barclay dan John Gill mengatakan bahwa itu Yesus sendiri yang menjadi juru syafaat. Jadi dia berdoa kepada Bapa, Bapa kasih kesempatan mereka lagi. Ya, sedangkan Charles Haddon Spurgeon, seorang teolog dari Inggris, dia lebih menyoroti kepada ya kesabaran aja, kesempatan dari Tuhan. Tapi Matthew Henry mempercayai bahwa pengurus kebun anggur yang memohon kepada sang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun sudah pasti Tuhan, tapi pengurus ini yang memohon bilang, kasih kesempatan 1 tahun, saya cangkul, saya rawat, saya pupuk dulu. Nanti kalau memang tahun depan tidak apa ya, suka-sukamu, tebaslah dia. Tapi beri kesempatan untuk aku rawat. Nah, Henry menyoroti bahwa perawat itu ya nabi, rasul, dan semua hamba Tuhan yang berseru dan mengajak orang bertobat. Itu perawat-perawatnya. Perhatikan komentar Henry berikut ini, saudara-saudara. Pengurus kebun melambangkan para pelayan Injil, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, dan semua orang yang diutus Allah untuk membimbing umatnya agar bertobat. Pengurus kebun menggambarkan bagaimana pelayan Tuhan bekerja untuk membawa manusia kepada pertobatan melalui apa? Pengajaran dan bimbingan rohani. Makanya penting sekali kalau saudara dengar khotbah pengajaran, perhatikan baik-baik, minta Roh Kudus tolong supaya saudara bisa menarik sesuatu dalam setiap pertemuan kudus seperti ini. Tidak boleh pulang tidak bawa apa-apa, karena kami pengurus. Kami akan kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa, mendoakan Anda tiap hari, karena kami tahu kamilah pekerja itu. Supaya kalau bisa tahun ini ada hasil. Ini tanggal berapa? 26. Silakan periksa diri masing-masing di hari ke-26 nih. Jangan sampai tidak berbuah. Tuhan mau hasil panen. Nah, buah ini bisa berupa karakter dan juga bisa berupa penuaian jiwa-jiwa. Yang Allah mau panen adalah panen karakter yang semakin baik, panen karakter yang semakin berubah. Makanya kenapa dua aspek pertobatan itu, ya, metanoesate dan metanoite, saya masih soroti hari ini, ya. Karena ada tambahan-tambahan yang sangat penting untuk saya dan jemaat belajar berkaitan dengan aspek pertobatan yang terjadi terus menerus, saudara. Atau seseorang yang ketika percaya Yesus ada Roh Kudus, pengakuannya sudah pasti tulen, benar, asli, tapi juga karakternya mulai mengalami perubahan, kekudusan mulai bertumbuh, kekasih Tuhan. Maka beberapa hal yang sudah saya soroti dan harus ditambahkan pada hari ini, yaitu bahwa kekudusan seseorang itu, orang percaya itu dimulai dari dalam. Jadi tanpa paksaan. Ke gereja tidak dipaksa, baca Alkitab tidak dipaksa, semua dia lakukan. Orang mau lihat tidak ada urusan. Tuhan kulihat, mata Tuhan mengawasi aku kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ya, jadi itu memang harus dilakukan oleh kita semua, ya. Sebab Tuhan mengawasi kita, percayalah. Kawan, pendeta, istri, suami terbatas. Tuhan Allah mau lolos, tidak bisa. Yang maha menilai, mengukur, dan tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah ukur. Neracannya pasti pas. Itu adalah Tuhan, ya. Bahkan semua kita yang melayani, termasuk pendeta juga, Tuhan yang uji hati dan lain sebagainya.
Saya baca ya, pengalaman Rasul Paulus itu ya, luar biasa. Itu orang tuh dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Dan kita tahu itu adalah tempat tinggal Bapa ya, dalam pandangan orang Yahudi ya. Tingkat ketiga itu artinya tempat tinggal Bapa. Ya kan, surga itu dari bahasa Ibrani Samayim, dari Yunaninya Ouranos. Ya, itu ada tingkat, itu dalam artian bukan surga ada 3 tingkat, tetapi yang di atmosfer itu tingkat pertama, lalu yang langit tempat Tuhan meletakkan benda penerang seperti bulan, bintang, matahari dan lain-lain, itu tingkat kedua. Tingkat ketiga itu tempat Allah tinggal. Jadi kita tidak pakai pandangan Yahudi, kita tahu surga ya tempat tinggal Allah, tapi orang Yahudi punya pandangan begitu. Nah, saudara tahu, dia tuh diangkat langsung ke tingkat ketiga dari surga. Dan yang bikin saya belajar, tadi malam mau tidur, saya usaha tidur dahulu, jadi tiba-tiba saya bilang, Mak, ini renungan terakhir ini hari. Apa renungan apa? Paulus itu, kita ngomong Paulus itu orang luar biasa loh, diangkat ke surga. Tapi pengalaman itu dia cerita setelah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Kalau beta makan 14 detik bisa posting. 14 tahun baru dia cerita. Beta dulu di surga. Makanya saya waktu itu, kalau beta jadi Paulus, yakin beta makan puji ini kan masih ada. 14 tahun. Saudara, makanya lihat dalam 2 Korintus 12 itu ya. Ini Paulus bicara dirinya sendiri. Dia coba pakai orang ketiga, padahal dia betapa rendah hatinya orang ini, dan betapa Tuhan bekerja dalam dirinya begitu luar biasa, menjaga hati supaya jangan makan puji. 2 Korintus, coba 2 Korintus 12, 14 tahun bercerita. Ketemu berkredit motor, saya ketemu foto ulang-ulang semua sisi, dari belum ada DH sampai ada nomor cantik, bertulis di bawah situ Bernardus, ada dia nama akrabnya ya. Ayat 1 berarti. Ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberikan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Itu dia yang dia maksud. 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. 14 tahun ketemu Tuhan baru cerita. Beta gubernur terpilih baru ucap sampai posting, saudara. Tapi saya sudah Tuhan yang uji hati. Tapi saya itu tipenya kan begitu, kalau belajar apa-apa tak usah tarik di orang gitu loh, beta tarik di diri. Saya seminar apologetika di depan dokter, master teologi, sarjana teologi. Saya bawa materi. Lalu dalam ruang tanya jawab, saudara tahu ini penanya minta maaf, ini yang tanya ini bukan jemaat loh. Ini gembala-gembala, dosen-dosen. Bapak, dalam apologetika ini saya lihat kurang koordinasi Bapak ya, sehingga kelihatan liar sekali apologet Kristen di medsos, kayak ada yang mau show pribadi gitu loh Pak, penonjolan diri. Waktu ditanya begitu, tuh beta otak langsung lari ke beta. Sungguh mati, saya tidak akan lari ke orang dulu. Jadi pas menjawab saya bilang begini, iya betul, saya juga rasa itu dulu. Saya juga kayaknya mau show pribadi, mau kasih tunjuk diri, dan saya setuju dengan Bapak. Dan ya mungkin apologet, kan kebetulan saya punya kelas tuh ada apologet lain juga. Kalau saudara tahu Luis Prasetyo, lalu Didi Mulia, itu kelas dokter sama-sama dengan saya. Hanya mereka semester lebih tinggi. Jadi ya, saya tidak tahu, tetapi saya memang begitu. Saya begitu. Orang khotbah video saya pertama hantam Yahya Waloni, 1 minggu pengikut 50.000. Bagaimana tidak star syndrome? 1 minggu gocap. Gocap. Kira cari pengikut gampang di YouTube. 1 minggu 50.000 nah. Itu berjalan tuh sampai hanya mau lihat langit sah. Makan puji loh, benar. Makanya tingginya Paulus bisa 14 tahun dia tahan baru dia cerita. Nah itu masalah hati itu. Jadi kita semua, nah itu Bapak Gembala punya pengalaman pribadi. Saya tidak tahu dengan saudara. Ya, saudara juga menatap saya kok menghakimi saya. Tuhan tempeleng. Dia omong tuh supaya saudara periksa diri. Bukan ternyata dia ini memang begitu. Oh tersan cerdas. Atau om rangsang kok sama-sama periksa diri. Apa? Saya ini kan sedang biasa, saya dengar orang omong, saya tarik berdiri. Saudara kalau dengar omong, tarik berdiri, bukan tarik di saya. Alel, ya akan makan pu sedikit. Benar itu. Tak usah pencitraan, apalagi makan puji kok. Tapi bersyukur kita masih sadar supaya
Jangan sampai salah, karena ada yang bangun pelayanan di atas logam mulia, tapi ada di atas jerami. Kata Alkitab. Yang saya khawatirkan kita jerami kan begitu. Tetapi percayalah kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka ada pengudusan dari dalam tanpa paksaan. Ya, saya juga tidak dipaksa oleh siapa-siapa untuk ngomong ini. Ini inisiatif saya dan saya percaya Roh Kudus tolong saya untuk bicara ini. Lalu saudara-saudara, tanda yang berikut saat kita mengalami aspek pertobatan yang kedua, yaitu bertobat terus menerus, berubah dalam karakter, sifat semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Tanda yang berikut adalah ada timbul bersamaan, yaitu dua rasa yang luar biasa kontras, tapi sama-sama ada dalam diri kita, yaitu kecintaan kepada firman sekaligus kebencian kepada dosa. Karena dia cinta akan firman, dia tidak akan meremehkan firman. Siapapun pengkhotbahnya, asal orang itu menyampaikan firman, dia tidak akan remehkan. Dia tidak akan pilih-pilih topik. Semua firman, dia tidak bisa firman ini aku mau dengar, firman ini aku tidak mau dengar. Orang yang takut Tuhan cinta firman. Makanya Mazmur 112 itu ayat 1 secara eksplisit pemazmur berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang apa? Sangat suka kepada segala tanpa kecuali perintahnya. Nggak bakalan pilih-pilih firman, nggak bakalan pilih-pilih pengkhotbah. Yang dia hindari cuma pengkhotbah sesat. Tapi kalau pengkhotbah benar, dia akan perhatikan, dia catat dan dia melihat orang ini diutus Allah. Tolak dia, tolak Allah. Terima dia, terima Allah. Begitu. Itu tidak main-main. Makanya kenapa saya kalau dengar orang khotbah, walaupun saya seorang pengkhotbah, saya akan dengar sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus yang bergerak dalam diri kita, inisiatif tanpa paksaan dalam diri kita itu menimbulkan satu rasa, yaitu sangat cinta dan sangat suka akan firman. Dan pada saat yang sama sangat-sangat benci dosa. Maka dia tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau ada yang dirasa dosa, dia mengaku, pemberesan, kasih tahu, terbuka. Keterbukaan adalah pintu gerbang pemulihan. Selagi masih ada sandiwara, acting akan begitu-begitu terus. Bahkan banyak yang berakting sampai masuk peti mati. Stop acting. Munafik bilang munafik, makam puji bilang makam puji. Karena roh itu akan membuat kau benci dosa seremeh apapun. Tidak mungkin kita, oh ini dosa kecil-kecil, kau tipu sedikit. Jangan. Kau ini tipu putih. Dari mana lu tahu tipu itu putih, ada putih hitam? Setan itu bapak segala dusta. Mau dusta hitam, dusta putih, dia bapak setan. Segala dusta. Alkitab pernah ngomong dusta putih, main tukang tipu, dia yang bikin sendiri. Kalau yang ini putih, kok dari mana? Siapa yang angkat Anda untuk cat itu dusta? Pilok itu dusta jadi putih? Tidak ada. Dusta ya dusta, mengaku. Nah, jadi saudara-saudara, rasa itu akan muncul dan tak terhindarkan. Dan yang berikut adalah, nah ini yang mau saya sampaikan lebih detail pada hari ini, pagi ini, yaitu ini saudara harus tahu supaya jangan merasa dirimu juga bertanya-tanya setelah dengar ini khotbah, beta ini sudah dipilih atau belum? Saya ini sudah selamat atau belum? Nah, mesti tahu yang sekarang saya mau ngomong. Saudara, tak terhindarkan bahwa Anda dan saya ketika mengalami perubahan, pertobatan aspek kedua itu yang saya soroti beberapa minggu ini sampai hari ini, yang terus-menerus terjadi, pasti akan ada konflik dalam diri antara keinginan roh dan keinginan daging. Jadi kita ini pasti masih ada keinginan daging, pasti. Bagi orang percaya, kalau masih ada keinginan daging, masih ada pengaruh-pengaruh dosa dalam diri kita yang masih menggoda, mengajak, bahkan berusaha menjatuhkan kita, itu tidak membuktikan bahwa Anda Kristen palsu. Itu tidak membuktikan bahwa namamu belum terdaftar di surga. Sesaleh apapun seseorang, daya tarik itu akan ada. Hanya kita petugas yang kasih pupuk, rawat ini hanya mau kasih tahu kita bahwa ada solusi untuk menang. Kalau tanpa bimbingan, Anda tidak tahu posisi Anda. Ini akan kalah atau menang. Memang kecenderungannya adalah kalau tidak dirawat dengan baik, tidak dibimbing dengan baik, tidak ada kerinduan yang besar untuk belajar firman dan memberi diri dibimbing oleh pengajaran-pengajaran yang baik, kecenderungannya adalah kita kalah dari keinginan daging. Makanya kita terbabit, kita terbawa arus. Yesus bilang roh penurut tetapi apa?
daging lemah. Keinginan roh dan keinginan daging itu sering bertolak belakang. Makanya orang yang tidak memberi diri dirawat sungguh-sungguh oleh Tuhan seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan roh. Banyak data, salah satunya Galatia 5 ayat 17. Perhatikan ayat ini dibacakan bagi kita ya saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini senada dengan Yesus bilang roh penurut tapi daging lemah. Terus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya. Sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Nah itu posisi kita lagi kalah tuh. Dimana kita maunya baik tapi ternyata yang menang keinginan daging. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena ini pasti ada. Keadaan ini pasti terjadi dalam diri orang percaya. Konflik ya. Kalau soal menang kalah ya itu tergantung keintiman kita. Yang saya persoalkan konfliknya pasti ada. Jangan bilang su pendeta apa, oh tidak mungkin tidak digoda itu om kosong. Pasti digoda. Hanya tinggal dia penempatan diri. Lu mau menang atau kalah? Lu mau biasa-biasa saja mengalir ikut godaan atau lu berkata tidak? Jadi saya ke Surabaya itu, saya selain khotbah di Natal Insan Maritim Tanjung Perak yang ada pelindonya, bea cukainya, ini apa? Yang firi-firi dong. Apa Dede? ASDP, lalu segala rupa, termasuk TNI Angkatan Laut segala macam, Tanjung Perak, lalu ke Jakarta lagi khotbah, lalu pulang lagi ngajar di sana. Tapi saya juga kuliah, karena saya lagi kuliah dokter kan. Di kuliah itu, saya rasa topik kuliah pun judul itu Mel Atok. Jadi saya terus yang dibahas di dalam situ. Mel Atok ini kalau tidak hati-hati jatuh nih. Karena dosennya bilang dia tuh sering digoda. Di hotel tiba-tiba perempuan masuk cantik, gagah, bagus, make up dari tiang sana tuh dia pun harum suka di sini. Jadi kayak Pak Mel Atok ini kalau tidak hati-hati tumbang. Lalu saya angkat bicara, saya bilang iya Pak, maka dari itu kenapa saya khotbah keras masalah itu. Pak tahu salah satu tujuannya apa? Itu mengkhotbahi diri sendiri dan memberi diri kepada semua orang, pertimbangkan saya. Karena dalam materi yang kami bahas itu ada di nama rumus 412. 412 itu ternyata keren ini materi yang beliau bawa nih. Rumus 412. 412 itu ternyata 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 dan 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 bilang apa? Perhatikan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Iya. Apa yang dituntut dari orang-orang seperti ini? 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah ini rumus 412. Harus jadi orang yang dapat dipercaya. Dan kalau dapat dipercaya, memberi diri dipertimbangkan oleh orang. Silakan uji. Itu makanya di 2 Korintusnya 412 juga. 2 Korintus 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Itu kenapa saya bicara keras itu, kan saya tahu potensi itu ada. Pasti ada lah. Pendeta ini biar muka mau ke jam dinding, tapi kalau karisma itu berat saudara. Pendeta Besuliana, pendeta model begini kok bisa? Apalagi pendeta sedikit tahu bagaya, mati su pasti. Langsung hati-hati. Makanya harus beri diri dipertimbangkan. Pana WA sapa, pana rayu sapa, pana cubit sapa pulengan, itu harus dibuktikan. Pendeta nah, hamba Tuhan nah, mau ke mana lagi? Peperangan itu ada tidak dalam hati? Ada. Ngeri tidak? Sangat. Tapi harus menang. Konflik itu ada. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kita ingat Tuhan ini mau panen buah. Jadi tolong menabur baik-baik dalam urusan karakteristik kita, ya.
Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7, firman Allah secara eksplisit berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8 sama-sama Bapak Ibu. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tabur daging, panen kebinasaan. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini perlu kewaspadaan ya. Buat jemaat, saya sebagai alat yang Tuhan pakai untuk merawat, saya akan terus melakukannya. Saya tidak akan jemu. Saya mengingatkan kita ya, kalau ada di tahun-tahun lalu kah yang masih ada konflik-konflik dalam diri ya. Dan saudara sudah tahu toh konflik yang kita bahas ini, kalau konflik dalam diri itu ternyata kita kalah dari keinginan daging, maka dia akan merambat menjadi konflik dengan sesama. Nah kalau ini juga tidak bisa ditolong, bahkan semakin melilit kita, ikatannya tambah kuat, maka konflik yang dalam diri itu merambat kepada konflik dengan sesama dan berujung konflik dengan Allah. Makanya data pembanding yang sangat kuat seputaran itu adalah Yakobus 4 mulai ayat 1. Ayat itu bilang begini saudara-saudara, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kakak adik bakalai, baku rampas tanah Itu kios minyak tanah yang di muka tuh selalu bakalai yang perlu-perlu. Apalagi gila-gila harta dong, di otak tuh hanya semen, besi, itu gila harta. Tanah, loid, bakalai hanya itu, aduh. Maka dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ada konflik dalam diri. Hawa nafsu yang saling berjuang. Keinginan daging, keinginan baik, atau keinginan daging yang satu dengan keinginan daging yang lain, itu juga berjuang dalam diri kita ini. Kalau ini tidak bisa diatasi, ayat 2 bilang begini Bapak Ibu, perhatikan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Sampai di situ. Kenapa orang bertengkar? Kenapa orang berkelahi? Kenapa orang iri hati? Bahkan kenapa orang membunuh? Bahkan paling viral sekarang sampai bunuh diri. Itu ada peperangan dalam diri dan dia kalah. Saya tidak mau jelaskan dari porsi Allah, itu saya sudah jelaskan di radio kemarin. Tapi kita ngomong dari porsi kita. Itu ada konflik dalam diri, bunuh diri tahu saya, bunuh diri tahu saya, bunuh. Itu peperangan tuh. Anak banyak-banyak berdoa. Itu kan peperangan, bunuh aku tahu saya. Ikat tali, mas pikir-pikir, lepas kembali. Ikat lagi, lepas kembali. Atau seterusnya, benar. Atau bunuh sesama, bunuh orang. Bahayanya konflik ini, saudara, betul ini ada tanda, tapi orang percaya pasti ada kemenangan. Cuma kalau tidak ditolong, tidak dirawat, oh selesai. Lalu konflik ini merambat, lebih parah dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah itu tanda sudah bermasalah dengan Tuhan. Tidak bisa berdoa lagi. Mau berdoa, aduh, berat deh, soalnya ada Tuhan. Nah itu tanda. Konflik dalam diri, konflik dengan sesama, konflik dengan Allah. Dan kalau sampai mati dia begini, ketahuan memang bukan orang pilihan. Di situ baru tahu panennya. Karena itu pasti menentukan penghakiman. Sedangkan kalau orang yang bisa ditolong ya syukur. Apakah dia tidak bisa berdoa sama sekali? Mungkin bisa, tapi doanya pun doa kedagingan, doa hawa nafsu. Jadi ada doa dalam roh, ada doa yang dipimpin dan dikendalikan roh, ada doa dipimpin kedagingan, akibat tidak berkemenangan saat konflik terjadi. 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Iya. Kalau Anda minta sesuatu, mau bikin sesuatu, termasuk bisnis pun cek. Itu didasari oleh pimpinan Allah atau hawa nafsu atau ambisi pribadi. Itu mesti cek. Apapun itu. Kita ini kan suka bilang, tapi menurut beta baik. Kan hidup kita ini kan bukan menurut aku dan kamu, menurut Tuhan. Menurut, tapi beta rasa kalau beta berpikir secara logika dan manajemen konflik yang aduh apalagi ini. Datang di kaki Tuhan, lu tak usah manajemen. Nanti biar Tuhan yang manage lu. Pasti lu punya manajemen bagus. Amin Bapak Ibu. Cek baik-baik, itu ambisinya dibangun di atas apa? Sebab ada orang yang berdoa, hawa nafsu tidak akan dikabulkan.
Dan orang yang suka berdoa model begini, kelihatan perilakunya juga tidak setia sama Tuhan. Mana ayatnya? 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak setia, kata tidak setia di sini dari terjemahan aslinya atau Yunaninya, diterjemahan ke Inggris, itu pelacur perempuan. Dia nggak setia sama pasangannya. Pelacur dia. Tuhan menggambarkan orang yang tidak setia sama Allah seperti pelacur-pelacur. Begitu. Next. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Anda lihat berat banget nih. Betul ada konflik, tapi bagi orang percaya konfliknya sih katong dapat solusi ya. Tapi bagi yang begini kalau tidak ditolong selesai. Apa solusinya untuk hawa nafsu yang menggila ini? Solusinya cuma satu. Kasih karunia Allah, tanpa itu tidak bisa. Ayat 5 sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6 sama-sama 2, 3. Tetapi kasih karunia, haleluya, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang saya persoalkan ialah tetapi kasih karunia. Kata tetapi ditempatkan di dalam teks ini untuk mengkontraskan dengan ayat 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang bisa mengalahkan hawa nafsu? Apa yang bisa mengalahkan kedagingan yang membawa orang kepada konflik dengan diri, konflik dengan sesama, dan konflik dengan Allah? Cuma satu jawabannya, kasih karunia Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Makanya kalau saudara tahu, saudara ada gila-gila di 2024, ini tahun terima Yesus sungguh-sungguh. Bagi yang belum, terima Yesus sungguh-sungguh. Jangan bikin dosa sembunyi-sembunyi. Dan Tuhan bongkar kau lebih parah. Saya kasih tahu memang. Parah itu. Bapak bertobat sungguh-sungguh. Kenapa ya orang ketemu pakai khotbah dan belum mau. Udah mau pakai Tuhan bongkar. Kenapa begitu? Tolonglah Tuhan ada kasih kesempatan nih. Jangan Tuhan main paksa. Bertobat betul. Karena kita bertobat bukan hanya terima Yesus. Karakter yang salah tuh buang. Sehingga yang baik itu bertumbuh. Masih ada yang bisnis tipu-tipu di tahun 2020. Bertobatin tahun, bisnis lurus saja. Main kasih makan bini anak, uang tipu. Janganlah. Bisnis-bisnis haram, bisnis yang melukai orang, menyakiti orang, stop. Berhenti, Tuhan pasti memberkati kita kok. Cukuplah pasti. Jangan ada hawa nafsu berlebihan. Kau mesti jadi kayak Raffi Ahmad bini. Sudah. Apa yang ada pakai? Foto mentas taruh di tengah. Apa? Begini maksudnya gini. Boleh taruh di tengah. Cuma apa yang ada di pikiranmu? Mau jadi ke siapa? Disengaja melangkah sebelum PPS begini lu foto ya. Itu kayak ada jalan padahal di rumah. Boleh. Maksud saya coba pikir yang rohani. 2025 pikirkan perkara di atas. Bagaya pas-pas, mantap kalau bisa yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Bagaya. Supaya di gereja yang kelihatan kepucat sama maksudnya. Boleh jaga kombinasi lipstick. Itu bisa sebenarnya, cuman latar belakang semua itu apa? Amin. Dan kalau orang sudah dapat kasih karunia, nah di sini nih dia punya mulai rohani mulai bertumbuh. Konflik tetap ada, iya. Daya tarik untuk jatuh ada, iya. Sebelum kau mati akan ada terus. Sebelum saya mati akan ada terus itu. Akan ada terus. Tapi kita pasti menang. Kalau tidak salah ya, Martin Luther pernah ngomong, kita tidak bisa melarang burung terbang lewat kepala, tapi kita punya kuasa untuk melarang dia bikin sangkar di kepala kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan lu lewat. Tapi untuk lu bersangkar, no. Aku punya Yesus dan aku anak Allah yang diberi kuasa. Bukan saja kuasa menjadi anak Allah, tapi kuasa berkemenangan atas dosa. Pasti itu bisa. Jangan bilang tidak bisa. Yang ada itu bukan tidak bisa, kebanyakan tidak mau. Semua bisa, dalam Tuhan kita bisa. Mau tidak? Kalau mau pasti kita bisa. Pasti bisa. Nah makanya kalau orang sudah begini, langsung tuh betul-betul dia punya tunduk kepada Allah. Bapak yang masih isap rokok, berhenti sudah. 2025 cuma masih terus. Berhenti sudah. Aku bikin apa yang sama terpanjang. Besok saya pakai ayat deh.
Sayang lu pun diri dulu, mati sedo nanti anak rumah nangis. Bapak memang kepala batu. Pendeta su omong son dengar. Ini omong tapi dia mau sapa, lu mau malaikat masuk langsung di dalam kamar. Mau malaikat kata, lu mau berhenti kau cek kas mati selalu. Kamu tahu ya masih omong lah beda. Masa malaikat mesti masuk di kamar? Mau berhenti kau. Bet yakin malaikat sudah teriak ke beta ini hanya bukan malaikat, makanya mesti teriak. Kalau malaikat sana ada yang teriak, dia hanya masuk diangkat dosa rokok. Matikan rokok, sebelum rokok matikan kau. Jadi begini, kasih karunia Allah itu ya akan memampukan kita. Amin. Akhirnya ayat 7 nih, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Keinginan daging kita tuh pintu gerbang setan masuk. Nah kalau Anda sudah tunduk kepada Allah, akan ada kuasa melawan iblis. Amin. Sekalipun ada pengaruh masih ada, tapi setan tidak akan bekerja begitu rupa sehingga pengaruh itu menjadi pintu gerbang untuk dia menjatuhkan kita atau menghancurkan kita. Tidak akan. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis lari daripadamu. Kalau tidak tunduk, iblis ada padamu. Kalau tunduk, dia lari daripadamu. Jadi jangan terlalu percaya dengan orang ajar okultisme. Oh, setan itu di kuburan, setan itu di guci, setan itu pohon beringin. Orang lagi bilang pohon bau. Setan itu penipu, jadi suka alihkan fokus kita seolah-olah dia di rumah kosong, seolah-olah dia di kuburan, seolah-olah dia di mana? Pohon beringin, guci. Setan tidak butuh guci, dia mau kasih hancur kita, bukan kasih hancur guci. Guci lu yang kasih hancur sendiri. Makanya kalau setik yang jatuh hancur. Setan tuh sengaja kasih keliru ketong. Andi, tolong jemaat ada yang suka nonton film-film setan itu bioskop. Biar ke bioskop tahu beta perangi dong. Teman biar nonton juga di bioskop. Tapi bukan film setan, jangan salah. Jangan salah, masa nonton bioskop san boleh? Kalau orang sampai bilang begini sana, pasang film setan semua, sungguh mati sampai dong katanya kok bapak, dari malam film apa setan semua. Aneh-aneh sabarana di kuburan, mesti sabarana di lain, mesti sabarana di kuburan, mesti sabarana di kuburan. Puskesmas, alak, aneh-aneh sih. Pasang film setan iblis semua. Kan kita ke kota-kota lain, kayak beta nginap di Makassar itu mall, hotel dan bioskop. Dia main film setan semua. Maka tuh nonton hotbus, wifi lancar. Pengen juga begitu kan. Film setan, semua setan. Kau tadi kurang masalah, kamu speak ngeri. Ini bepo hidup ini terlalu ngeri. Ngapain? Setan. Bepo hidup lebih ngeri dari film mana? Saudara yang masalah banyak, tak usah nonton film setan. Lu hidup ngeri begitu kok. Kau pergi nanti lu pulang tambah stres. Tunduk dan lawan iblis, maka ia lari daripadamu, ya. Jadi kita mulai tambah dekat dengan Tuhan, tambah cinta, itu pasti. Makanya Anda lihat urut-urutan ayat yang saya pakai sebagai pembanding ini, benar, itu asli itu. Yang awalnya konflik, kacau segala macam dari orang dan Tuhan, hidup kayak pelacur, bla 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 bla. Kasih karunia sentuh, tunduk kepada Allah. Ayat 8 bilang apa? 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ayat 9, 2, 3. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Jadi yang namanya dosa tidak ada sukacita. Anak Tuhan yang sejati yang sedang mengalami konflik yang saya maksudkan, dosa mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Anak setan, dosa bikin sukacita. Anak Tuhan tidak. Bukan dosa yang berat. Hari ini nih mungkin terlalu sibuk. Hari mau kerja, dia biasa baca 2 pasal atau 3 pasal, dia cuma baca 1 pasal. Itu rasanya kayak tidak nyaman sekali. Anda bayangkan itu bukan Roh Kudus apa? Saudara orang luar biasa tuh. Maka supaya lega apa? Ikuti apa yang Anda lakukan dan sudah komitmen di hadapan Allah. Langsung plong. Anda lihat, itu Anda tidak bikin sakit siapa-siapa, hanya aduh kenapa ini hari terlalu sibuk begini sampai itu ada tempat cari kamar, ruangan di kantor, hostel, apa headset, dia akan usaha itu keren tuh Bapak Ibu. Saya tahu Anda alami itu, bagi yang asli ya. Yang palsu headset apa, dia juga tambah jalan dari satu peruangan lain, tadi cari siapa? Dan ayat 10 berkata 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Itu contoh saja bahwa akan ada progres yang begitu jelas sebagai seorang anak Tuhan yang sudah memperoleh kasih karunia. Tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik.
Dan hal berikut yang tidak bisa dipisahkan dari aspek pertobatan yang kedua itu adalah bahwa saya dan saudara sampai level bukan hanya mengerti bahwa Tuhan akan panen buah karakter, tapi Tuhan juga mau panen buah jiwa-jiwa dari kita. Kita dipakai menangkan jiwa. Amin, kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkali-kali serukan bilang apa? Tolong lihat dulu tuayan sudah menguning tuh, panen. Panen siapa? Tuayan banyak, pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Sang Empunya tuayan mengirimkan pekerja-pekerja. Kita semua pemenang jiwa-jiwa. Tuhan tuntut kita memenangkan jiwa, tidak bisa tidak. Ya, jadi saudara yang diberi kesempatan untuk melakukan itu harus lakukan baik-baik. Yohanes pasal 15 ayat 16 itu bagi kita semua tuh, perhatikan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah di situ jiwa, Pak, yang maksud di sini. Jadi Tuhan mau panen buah karakter. Tuhan mau panen dari diri kita tahun ini buah pelayanan. Buah pemberitaan, buah ajak mengajak. Atau apapun manifestasi penginjilan yang Anda buat. Kan caranya banyak. Sekedar mengajak pun buat saya itu luar biasa. Anda bersaksi pada orang bagaimana Anda disembuhkan, bagaimana Anda dimutasi dari pekerjaanmu atau yang lain-lain, itu luar biasa. Jangan simpan itu perbuatan-perbuatan Allah, cerita. Bagaimana Anda kuat dalam proses. Anda pernah dengar orang diproses dengan proses yang mirip dengan yang engkau hadapi, tapi orang itu justru berakhir bunuh diri atau pindah agama. Anda tidak loh, sampai hari ini Anda masih ada cinta Yesus, sembah Yesus. Itu kesaksian itu. Besar itu kesaksian. Hebat itu kesaksian. Tuhan tuntut buah. Sebagaimana kita diselamatkan dan tidak bisa hilang, buah yang kita dapat juga tetap. Tetap maksudnya sama kayak kita, nggak bakalan hilang lagi. Tapi siapa dia? Ya sudah, tabur saja. Karena kita tidak tahu, dari saya yang merawat atau menabur ini saya tidak tahu ini mana yang panen, nanti saya tidak tahu. Coba bandingkan dengan data berikut ya. Ini bukan tentang penginjilan tapi bisa dibandingkan ya. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 bilang begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya, kalau diseberangkan ke penginjilan kan saudara tahu tuh, ini orang pantas tidak saya ngomong, timingnya pas tidak. Kalau tidak pas jangan ya. Saudara tahu orang ada napas satu juga lu sama keputusan betul diangkat ada titik selalu. Ada waktunya. Timing itu diatur baik-baik. Amin. Mau injili suami, mertua, menantu, ada waktunya. Jalaki ada dulu di banyak orang. Ini satu ini suruh bertobat, belum mau. Lu mau cari mati. Tunggu sendiri-sendiri terus bikin melu laki di muka umum. Terus 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. 6, sama-sama baca 2-3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Injili aja. Kita tidak tahu mana yang berhasil. Saya tidak pernah, ini kita disini jelas ya, jangan ada kita yang bersaksi bilang, kita yang bikin bertobat dia, tutup itu mulut, salah ngomong tuh. Kita tidak pernah bikin bertobat orang. Pokoknya beta tabur, saya lihat nanti mana yang berhasil, tabur aja. Nanti kita lihat panennya mana nih, pokoknya tabur. Urusan kita, Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan Allah. Jadi urusan kita, tabur saja, kita tidak tahu. Ini ada bilang, karena engkau tidak mengetahui, memang itu bukan porsi kita. Apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Begitu juga dengan orang tua ya, kita bimbing anak-anak toh, tabur terus. Sabar, Tuhan pasti bantu kita. Kita akan panen karena Tuhan yang membuat semuanya bertumbuh. Sebagai penutup, kita baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 6. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tanam sungguh-sungguh, siram sungguh-sungguh, urusan panen porsi Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, yang sisanya kita lanjut minggu berikut. Tuhan